Selamat malam. Ini teman-teman KPA belum ada yang hadir. Jadi saya akan coba hubungin lagi untuk memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai dan segera masuk kelas ya. Oh, ini ada Mas Ri sudah masuk. Oke, sebentar. Oh, ini Denaila juga masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mas Ri dan Denaila. Bisa dengar suara saya? Halo teman-teman. Oh, bisa ya. Tampilannya kelihatan nggak nih Mas Ri sama Denaila? Tampilan slide-nya. Oh, kelihatan ya. Oke. Kita tunggu sebentar teman-teman yang lain supaya masuk kelas. Saya akan coba hubungi. Sebentar ya, kita tunggu teman-temannya dulu. Oke, saya coba cek.
Oke teman-teman, jadi biar teman-temannya nanti yang belum hadir menyesuaikan saja. Saya langsung mulai saja ya kelasnya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih ya sudah hadir pada malam hari ini. Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Hari ini tanggal 8 Februari 2017, hari Rabu ya. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Melanjutkan bab kemarin masih tentang tata surya. Oh, ini ada Mbak Aska masuk. Jadi ini ya, kemarin kita sudah belajar tentang tata surya sebagian dan hari ini kita akan melanjutkan babnya. Jadi sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama. Oh, ini Mbak Aska, selamat malam Mbak Aska ya. Oke, mari kita berdoa sama-sama supaya nanti proses belajar kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipahami oleh semuanya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai, terima kasih. Saya sapa dulu yang baru masuk. Halo Mbak Aska, Mbak Mariam dan Mbak Hermi, selamat malam. Gimana Mbak kabarnya? Semoga selalu sehat ya, tetap semangat dalam belajar. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang pusat tata surya, di mana pusat tata surya itu adalah matahari ya. Jadi tata surya adalah semua benda langit. Oke, alhamdulillah ya Mbak Hermi ya, saya ulangi. Jadi tata surya itu adalah semua benda langit ya, termasuk planet, asteroid ya, yang beredar mengelilingi matahari. Jadi semua benda langit apapun itu yang beredar atau berevolusi mengelilingi matahari itu adalah tata surya. Ya. Nah, di mana pusatnya adalah matahari. Setiap planet ya itu memiliki garis edar, bidang edar yang disebut dengan orbit. Kalau planet tersebut berputar pada porosnya berlawanan dengan arah jarum jam itu disebut dengan rotasi. Kalau jika dia berputar mengelilingi matahari itu disebut dengan revolusi ya. Dimana waktu yang digunakan untuk berotasi dan berevolusi itu disebut dengan kala rotasi dan kala revolusi. Kok evolusi? Oke, kemarin kita sudah belajar tentang Merkurius ya. Planet paling terdekat dengan matahari. Terus ada Venus. Venus ini ukurannya hampir sama dengan bumi ya, disebut kembaran bumi. Dia juga sering disebut sebagai bintang fajar, bintang senja juga. Terus ada bumi, yaitu planet yang oke Mbak Askas, tidak apa-apa Mbak. Bumi, planet ketiga itu adalah satu-satunya yang dihuni oleh makhluk hidup ya. Terus ada Mars. Mars ini terkenal dengan sebutan planet merah ya, karena warnanya tampak kemerah-merahan. Itu disebabkan karena batuan dan debu ya yang ada di sana, dan batuannya ini berwarna merah ya. Terus kita hari ini akan melanjutkan dimulai dari planet Jupiter, planet kelima ya. Kala revolusi waktu yang digunakan untuk mengelilingi matahari itu 11,9 tahun, atau jika diharikan adalah 4.334 hari.
Kemudian sebentar teman-teman, saya ada sesuatu untuk saya cek. Tunggu sebentar ya. Saturnus. Oke. Oke. Nah, untuk skala rotasinya, yaitu waktu yang digunakan berputar pada porosnya, itu 10 jam lamanya. Massa atau beratnya planet Jupiter itu 317 kali bumi. Ya, diameternya itu mencapai 142.983 km. Saya lanjutkan sebentar. Atmosfernya itu ada terdiri dari hidrogen, helium, dan gas metana. Oke teman-teman, karena di sini lagi azan, saya pending dulu. Nanti setelah azan kita lanjutkan ya. Kita dengarkan azan dulu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya atas waktunya. Saya ulangi dari massa. Massa ini adalah berat dari planet Jupiter itu 317 kali bumi. Jadi beratnya. Diameternya itu 142.983 km. Saya ingatkan, diameter itu adalah garis tengah. Ini namanya diameter yang membelah ini ya. Nah, untuk atmosfernya ya itu tersusun atas hidrogen, helium, dan metana. Jaraknya planet Jupiter ini ke matahari itu 777 juta kilometer. Suhunya di sana rata-rata minus 153 derajat Celcius. Untuk satelitnya itu ada 16 satelit ya. Ada 16 satelit, tetapi yang paling besar itu ada 4 yang terkenal dengan satelit Galileo ya. Kenapa disebut dinamakan satelit Galileo? Karena ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610, di mana satelit Galileo ini terdiri dari 4 satelit terbesar ya, yaitu planet Ganymede ya, satelit Ganymede, Callisto, Europa, dan Io. Satelit alami ini adalah planet yang mengelilingi, jadi ini adalah Jupiter ya teman-teman ya. Nah, planet ini dia itu mengelilingi Jupiter ya, dia mengelilingi Jupiter. Nah, ini satelit alami. Nah, informasi yang lain,
Di planet Jupiter ini itu terdapat badai yang sangat besar, ya. Badai ini sudah terjadi lebih dari 300 tahun dan luas terjadinya badai itu lebih luas dari luasnya bumi. Oke. Jadi sekali lagi, Jupiter ini merupakan planet terbesar di tata surya, ya. Terus karena ini atmosfer di planet Jupiter itu sangat tebal, ya, itu menyebabkan planet Jupiter itu tampak seperti bola gas raksasa, ya teman-teman ya. Jadi dia itu merupakan planet terbesar di tata surya, ya. Jadi besarnya itu 11 kali besar bumi, beratnya itu 317 kali beratnya bumi, ya. Terus dia memiliki 16 satelit alami, di mana 4 terbesar yaitu satelit Ganymede, Callisto, Europeo dan Io, yang terkenal dengan satelit Galileo yang ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. Ya, ini saya tunjukkan gambar dari planet Jupiter. Oke, bisa diamati ya teman-teman ya, itu adalah gambar dari planet Jupiter. Planet yang selanjutnya adalah planet Saturnus. Oke. Planet Saturnus ini terkenal dengan planet yang mempunyai cincin, ya. Oke, untuk skala revolusinya atau waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari itu selama 29,5 tahun. Untuk skala rotasinya berputar pada porosnya itu 10,7 jam. Berat atau massanya itu 95 kali berat bumi. Diameternya 120.536. Ya, atmosfernya itu tersusun atas hidrogen, helium, metana dan amonia. Ya, jaraknya dari matahari itu 1429 juta kilometer. Suhu di sana sekitar minus 184 sampai minus 190 derajat Celcius, ya, suhu di sana. Terbayangkan teman-teman, di sini baru suhu 2 derajat Celcius saja sudah dingin sekali. Apalagi minus 184 derajat Celcius, ya. Lebih dingin lagi. Nah, di sana untuk Saturnus, ya, itu memiliki satelit sebanyak 31 buah. Jadi dia planet yang memiliki satelit alami terbanyak, ya. Tetapi di sana hanya ada satu satelit yang paling besar, ya, itu adalah namanya Titan, ya. Satelit Titans. Nah, karena Saturnus ini terbentuk cincinnya, ya, karena bentuknya itu dilingkari oleh cincin, ya. Cincinnya ini itu terdiri dari debu halus, kerikil kecil dan butir-butir es yang sangat banyak. Ya, jadi cincinnya itu susunannya itu dari debu, kerikil dan juga batu-batu es yang sangat banyak. Nah, di sini sebagai tambahannya, satelit Titan itu merupakan satu-satunya satelit di tata surya yang memiliki atmosfer, ya. Satelit yang satu-satunya di tata surya memiliki atmosfer itu satelit Titans, ya, yang ada di planet Saturnus, satelit Saturnus.
satelit milik Saturnus, yaitu paling besar itu satelit Titans. Ya, jadi dia mempunyai banyak sekali satelit, ada 31 buah. Ya. Jadi di antara planet-planet yang ada di tata surya, Saturnus ini memiliki jumlah satelit alami paling banyak, dan ada satu yang paling besar, ya, itu namanya satelit Titan, di mana satelit Titan ini satu-satunya satelit, ya, satelit alami yang ada di tata surya memiliki atmosfer. Oke, ini dia gambar dari planet Saturnus. Cincinnya ini ya teman-teman ya, tadi terdiri dari debu halus, ya, debu halus, batu kerikil kecil, dan juga butir-butir es, ya. Jadi cincin dari planet Saturnus itu terdiri dari debu, kerikil-kerikil kecil, dan batu es. Nah, warnanya, warna dari Saturnus itu, ya, bisa dilihat di sini, dia itu agak kekuning-kuningan, ya. Ini ya, agak kekuning-kuningan ya. Kalau di sini kekuningan kecoklatan ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke planet selanjutnya, itu Uranus. Nah, untuk kala revolusinya, ya, atau waktu mengelilingi matahari itu 84 tahun lamanya, rotasinya 17 jam, massa atau beratnya itu 14,6 kali bumi, di mana diameternya itu 51.117 km. Atmosfernya itu terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Jarak Uranus dari matahari itu 2.871 juta kilometer. Rata-rata suhu di sana itu adalah minus 184, ya, sekitar minus 184, ya. Dia memiliki 27 satelit alami, tapi untuk satelit yang ukurannya paling besar di sana ada 5 buah, ya, yaitu satelit Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Ya, dia memiliki 27 satelit alami, di mana ada 5 terbesar itu Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Nah, sebentar ya teman-teman ya. Untuk planet Uranus ini itu ditemukan oleh Sir William Herschel, ya, pada tahun 1781. Ya, ini adalah penemu planet Uranus, yaitu Sir William Herschel, di mana planet Uranus ini dia selalu diselimuti oleh awan tebal, jadi sangat sulit diamati dari bumi. Karena awan tebal inilah warna dari planet Uranus itu hijau kebiruan, ya. Terus hal unik dari Uranus, ya teman-teman ya, arah rotasinya itu dari timur ke barat, maaf ini barat ya, atau searah dengan jarum jam. Jadi seperti ini. Kalau ini bulat ya, ini ya planet. Kalau searah jarum jam berarti dari sini ke sini. Nah, muternya seperti ini. Ini searah dengan jarum jam. Nah, kenapa dia unik? Karena semua planet ya, kecuali Uranus dan juga Neptunus ya, itu
Neptunus. Kemarin yang perputarannya saya kok lupa teman-teman. Ada yang perputarannya 2 planet yang searah dengan jarum jam. Itu sebentar, saya cek dulu. Itu selain Uranus kemarin itu planet Venus kita Fajar. Sebentar ya teman-teman ya, saya lupa planet yang satunya. Oh ya, jadi semua planet di tata surya kecuali Uranus dan Venus ya, saya tulis di sini Venus, itu perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi seperti halnya bumi, rotasinya berarti ini itu Uranus ya teman-teman ya, Uranus sama Venus ya. Nah ini saya ambil contoh bumi. Nah dia perputarannya seperti ini, berlawanan dengan jarum jam ya, rotasinya berlawanan dengan jarum jam. Tapi kalau untuk Uranus dan Venus dia searah dengan jarum jam. Itu keunikannya. Oke. Nah teman-teman, di sini adalah gambar dari planet Uranus. Di sini teman-teman juga lihat ada cincin ya. Tetapi cincinnya tidak begitu kelihatan seperti planet Saturnus. Cincin ini ya, pada planet Uranus ini itu tidak dapat diamati dari bumi ya, walaupun dibantu dengan teleskop. Jadi tidak begitu kelihatan kalau dari bumi, jadi hanya dari jarak dekat. Berbeda dengan Saturnus. Kalau Saturnus diamati dengan teleskop dia terlihat ya, terlihat cincinnya. Kalau untuk Uranus ini tidak terlihat. Ini kita bisa lihat warnanya biru kehijauan ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Karena Uranus ini juga berrotasi ya, sangat cepat. Itu menyebabkan ekuator Uranus lebih tebal dari bagian-bagian lain. Ya. Garis ekuator itu yang menggaris ini. Ini itu ekuator. Nah, makanya di sini juga menyebabkan adanya cincin ini. Nah, itu disebabkan karena adanya rotasi yang sangat cepat ya. Jadi ini susunannya adalah debu ya. Oke, saya akan lanjutkan ke planet terakhir yaitu Neptunus. Jadi Pluto itu ada yang menganggap planet, ada yang tidak menganggapnya planet ya. Nah, kita cuman belajar sampai Neptunus saja. Kenapa Pluto dianggap bukan planet? Ya, sebagian ada yang menganggap planet dan sebagian tidak menganggap planet. Pertama, besarnya Pluto itu tidak masuk standar ukuran planet. Ya, yang kedua, walaupun dia ukurannya tidak sesuai atau standarnya planet, Pluto itu memiliki orbit ya, yang orbit untuk mengelilingi matahari atau berevolusi seperti halnya planet. Tetapi orbit Pluto itu condong ke lebih elips, lebih lonjong, lebih oval ya. Oke. Supaya ini saya kasih lihat kemarin. Nah, ini ya teman-teman ya, ini dilihat di sini. Nah, ini Pluto di sini, ini adalah orbit Pluto. Lihat, ini orbitnya berbeda sekali dengan planet-planet yang lainnya. Ya, makanya Pluto masih dalam perdebatan apakah termasuk dalam planet atau bukan.
Oke, saya lanjut ke Neptunus, planet terakhir yang akan kita bahas ya. Untuk kala revolusinya ya, waktu untuk mengelilingi matahari itu 165 tahun. Kala rotasinya 16 jam. Beratnya atau masanya 17 kali bumi. Diameternya 49.527 km. Atmosfernya itu tersusun atas hidrogen, helium, dan metana. Jaraknya dari matahari planet Neptunus itu 4.496 juta kilometer. Suhu di sana hampir sama dengan di Saturnus, di Uranus ya. Itu minus 184 derajat Celcius ya, atau kadang mencapai rata-ratanya itu minus 220 derajat Celcius ya teman-teman ya. Selain itu, untuk satelit alaminya, Neptunus memiliki 11 satelit alami ya. Tetapi yang paling besar itu adalah satelit Triton. Jadi ada satu satelit yang paling besar, itu namanya satelit Triton. Oke. Nah, Neptunus ya, itu ditemukan oleh seorang astronom berasal dari Jerman bernama J.G. Gale pada tahun 1846. Warna dari planet Neptunus itu kebiruan ya teman-teman ya. Di mana planet Neptunus itu juga dikelilingi oleh cincin debu ya. Ada 4 lapis cincin debunya ya. Tapi juga sama seperti Uranus, dia tidak dapat diamati dari bumi ya. Nah, cincin debunya ini ada 4 tingkatan. Selain itu, di planet Uranus itu juga terdapat bintik-bintik hitam. Bintik-bintik hitam ini diperkirakan adalah badai raksasa yang sedang terjadi di lapisan atmosfer badai raksasa yang sedang terjadi di planet Neptunus ya. Jadi sama tadi kan ada Jupiter ya, di planet Jupiter, Saturnus dan juga Uranus ya. Planet Neptunus ini itu merupakan bola gas raksasa dengan lapisan atmosfer yang tebal ya. Seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu berupa bola gas raksasa yang dilapisi oleh atmosfer yang tebal. Oke, ini. Nah, ini ya, di sini juga ada cincinnya. Bedanya, ini kan tadi hampir mirip dengan Uranus ya teman-teman ya. Kalau seperti ini, kalau tanpa nama, teman-teman tidak bisa membedakan. Bedanya itu ada pada cincinnya, dia ada 4 lingkaran cincin. Yang pertama, yang kedua itu pada warnanya. Kalau Neptunus itu warnanya kebiruan, kalau Uranus itu hijau kebiruan. Jadi agak ada hijaunya. Ya. Oke, bisa membedakannya teman-teman ya. Nah, di sini ada seperti bintil-bintil ini ya teman-teman ya. Nah, kalau ada di planet Neptunus ini ada titik-titik hitam, nah itu diperkirakan adalah badai yang sedang terjadi di planet Neptunus. Itu tadi
kelanjutan dari pembahasan planet ya yang ada di tata surya kita. Nah, selain planet ya yang mengelilingi matahari, ada juga benda-benda langit yang mengelilingi matahari juga. Ya, antara lain ada asteroid, meteoroid, meteorit, komet, itu adalah benda-benda langit dan juga satelit ya. Itu adalah benda-benda langit yang termasuk dalam bagian tata surya kita. Kenapa? Karena dia mengelilingi matahari. Jadi walaupun dia benda langit tetapi tidak berevolusi mengelilingi matahari, dia tidak termasuk dalam tata surya. Ya. Nah, sekarang benda langit lainnya yang termasuk tata surya kita itu adalah asteroid. Ya. Asteroid itu merupakan planet-planet kecil yang terdiri atas batu dan logam dengan diameter 5 sampai 4.000 km. Jadi ini bisa dilihat gambarnya, ini adalah bentuk asteroid. Ya. Biasanya asteroid ini berada di antara sabuk Mars dan Jupiter. Jadi antara planet Mars dan Jupiter itu ada sabuk ya. Sabuk ini jadi kayak gumpalan gitu. Nah, penghubung, itu adalah tempat asteroid ya. Biasanya asteroid ini terdapat di antara Mars dan Jupiter. Oke. Di dalam tata surya kita ya teman-teman ya, itu kurang lebih ada 5.000 asteroid. Ya, banyak sekali. Di mana asteroid ini permukaannya penuh kawah. Kita lihat dia banyak sekali berlubang di sini. Nah, ini adalah kawah-kawah. Kawah ini adalah lubang-lubang ini ya teman-teman ya. Di mana asteroid ini dia itu termasuk ini anggota tata surya karena beredar mengelilingi matahari. Dia juga berevolusi ya. Berevolusi. Oke. Nah, tadi ya teman-teman ya, di tata surya kita itu sekitar ada 5.000 asteroid. Jadi asteroid ini terdiri atas batu dan logam ya. Nah, tetapi ada beberapa asteroid yang paling besar yang perlu kita kenal. Yang pertama itu adalah Ceres, di mana diameternya itu 785 km. Terus ada Dallas, itu diameternya 560 km. Vesta 390 km diameternya. Dan yang terakhir itu Juno, diameternya mencapai 190 km. Nah, kemudian ini saya punya gambar. Nah, selanjutnya itu adalah benda-benda langit meteorit. Oke. Meteorit ini merupakan batu-batu angkasa yang berukuran kecil-kecil yang melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Ya. Meteorit itu lintasannya tidak beraturan. Ya. Dan dia tidak mengorbit kepada matahari. Jadi dia tidak mengelilingi matahari. Beda lagi kalau asteroid tadi dia mengelilingi matahari. Meteorit ini ya teman-teman ya, dia itu mengandung ya besi dan nikel, juga unsur logam lainnya. Tetapi yang paling besar kandungannya itu adalah besi dan nikel. Oke. Nah, meteorit ini itu berasal dari asteroid.
Biar teman-teman tidak bingung, saya kemarin ngupload gambarnya sebentar. Jadi biar bisa membedakan. Sebentar ya, lagi loading ya teman-teman ya. Kok lama? Nah, ini teman-teman. Gambarnya kelihatan ya teman-teman ya. Nah, yang besar-besar ini merupakan asteroid. Ya, ini adalah asteroid. Nah, yang kecil-kecil ini banyak sekali nih. Ini merupakan meteoroid. Ya. Makanya tadi disebutkan meteoroid itu berasal dari sabuk asteroid. Jadi sekelilingnya ini. Ya, jadi dia berada di sekitar Mars dan Jupiter. Oke, bisa membedakan ya teman-teman ya. Oke, bisa membedakan asteroid dan juga meteoroid. Jadi yang besar-besar ini adalah termasuk asteroid, dan yang kecil-kecil ini merupakan meteoroid. Oke, saya kembali lagi. Nah, tadi meteoroid ya, itu kadang ya, ketika dia berada jaraknya dekat dengan bumi, itu tertarik masuk ke dalam atmosfer bumi karena pengaruh gravitasi. Nah, karena ketika tertarik ya, dia kan dekat seperti magnet, dia mendekat. Nah, akhirnya dia tertarik karena gaya gravitasi bumi yang seperti magnet tadi. Akhirnya dia mengalami gesekan yang sangat hebat oleh atmosfer ya, dan juga gerakan yang sangat cepat menuju permukaan bumi. Meteoroid tadi yang kecil-kecil tadi itu terbakar di atmosfer. Makanya sering disebut dengan meteoroid tadi ya, yang jatuh ke permukaan bumi ya, yang terbakar itu sering disebut dengan meteor atau bintang jatuh. Ya. Tetapi kebanyakan sebelum sampai ke tanah, sampai ke permukaan bumi, meteoroid ya atau bintang jatuh tadi itu sudah habis. Jadi ketika mau mendekati permukaan bumi, dia biasanya sudah habis. Tetapi terkadang ya, dia tidak habis. Jadi menabrak permukaan bumi. Nah, bintang jatuh yang menabrak permukaan bumi tadi ya, kan masih berbentuk dalam batu. Nah, itu disebut dengan meteorit. Bisa membedakan ya teman-teman ya. Meteoroid, meteor sama meteorit. Jadi meteoroid itu yang masih di luar angkasa. Meteor itu meteoroid yang jatuh ke permukaan bumi ya, yang terbakar ya, seperti bintang jatuh, tetapi dia sebelum sampai ke permukaan bumi sudah habis. Tetapi kalau ada yang menabrak permukaan bumi itu disebut dengan meteorit. Ya. Hampir mirip tapi berbeda. Oke. Sudah tahu bisa membedakan? Dulu pernah ada meteorit yang menabrak bumi dan membentuk kawah atau lubang ya. Lubang meteorit, kawah meteorit. Contohnya itu yang terjadi di Arizona ya, di mana meteorit ini menabrak bumi dan menghasilkan kawah meteorit dengan kedalaman 200 meter. Oke. Okay. 200 meter. Oke, tambahan saya lupa tidak menuliskannya di sini ya teman-teman ya. Di mana meteorit yang menyebabkan kawah 200 meter ini
beratnya itu mencapai 50.000 ton. Ya. 50.000 ton. Dan itu terjadi 25.000 juta tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang kebanyakan hanya sampai ke meteor, tetapi ya terkadang ada yang jadi meteorit. Jadi sebelum mencapai permukaan tanah, dia sudah habis, ya sudah habis terbakar. Itu disebut dengan meteor atau bintang jatuh. Oke, saya lanjutkan ke ini tadi gambarnya ya. Jadi yang kecil-kecil ini tadi, kalau dia menjatuh ke mendekati atmosfer bumi, dia terbakar. Ini kan meteoroid. Nah, jatuh ke permukaan bumi, dia terbakar menjadi komet. Kalau sampai menyentuh permukaan bumi, menabrak bumi, nah itu disebut dengan meteorit. Oke. Nah, ini gambar dari itu tadi meteor yang terbakar ya karena mendekati adanya gesekan dengan atmosfer bumi. Ya, ini. Nah, benda langit yang lainnya itu ada komet. Komet ini sering disebut dengan bintang berekor. Berbeda ya teman-teman ya. Nah, di sini disebutkan benda angkasa yang mirip asteroid, tetapi hampir seluruhnya terbentuk dari gas, di mana gas tersebut disusun oleh karbon dioksida, metana, dan air, dan juga debu yang membeku. Jadi dia itu sejenis dengan asteroid. Kalau asteroid tadi dia tersusun atas batu dan logam, ya. Kalau ini tersusun atas gas dan debu yang membeku, di mana gasnya itu ada karbon dioksida, metana, dan juga air. Nah, komet ya itu juga memiliki orbit atau lintasan untuk mengelilingi matahari. Ya. Jadi dia juga seperti asteroid, dia berputar mengelilingi matahari. Nah, di mana lintasan orbit ini berbentuk sangat lonjong sekali. Ya, berbentuk elips, lebih lonjong dan panjang daripada orbit planet. Jadi kalau orbit planet ibaratnya hanya seperti ini, kalau untuk komet dia lebih lonjong lagi. Nah, seperti ini, ibarat penggambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, arah ekor komet ya teman-teman ya, itu selalu menjauhi matahari. Semakin dekat komet dengan matahari, maka semakin panjang ekornya. Nah, sebentar ya teman-teman ya. Tadi komet itu ya terbentuk dari debu, es, dan gas yang membeku ya. Kemudian karena pemanasan dari matahari, maka terbentuklah, mengapa bentuknya dia seperti bintang berekor. Sebentar ya, nanti saya tunjukkan contohnya ya. Ini komet yang paling terkenal ya, yang muncul 76 tahun sekali, yang sering kita dengar adalah komet Halley. Itu pernah muncul pada tahun 1986. Oke, saya akan tunjukkan gambar dari komet nanti sebentar. Ini agak lama. Nah, ini berbeda ya sama meteor. Ini adalah gambar dari komet
ya teman-teman ya. Jadi cahaya ini terbentuk karena tadi dia itu kan terbentuknya dari debu, es dan juga gas yang membeku. Karena adanya pemanasan dari matahari, maka dia bentuknya seperti ini. Jadi dia terbakar. Karena ada pemanasan dari matahari, dia terbakar. Jadi semakin dekat dengan matahari, ekornya akan semakin panjang. Ya. Dia sama dengan asteroid mengelilingi matahari juga. Ini ada daftar-daftar nama komet yang terkenal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada komet Encke, itu biasanya muncul setiap 3 tahun. Terus komet Halley itu muncul 76 tahun. Komet West itu pernah muncul itu tahun 1976. Terus komet Ikea-Seki itu pernah muncul pada tahun 1965. Komet Kohoutek itu pernah muncul pada tahun 1973. Komet Howard, Koman dan Michael itu pernah muncul pada tahun 1976. Yang terakhir itu komet Shoemaker pada tahun 1993. Yang paling terkenal itu biasanya yang sering disebut adalah komet Halley, 76 tahun sekali. Ya. Dia sudah pernah muncul pada tahun tadi ya, 1986, 76 tahun setelah itu adalah 2062. Tahun 2062 kemungkinan komet Halley ini akan terlihat dari bumi ya. Oke, ini gambarnya tadi. Nah, benda langit selanjutnya itu adalah satelit, di mana satelit ini merupakan benda langit yang mengelilingi planet dan juga mengelilingi matahari ya. Satelit itu ada 2 macam, satelit alami dan satelit buatan. Tadi ke bumi mempunyai 1 satelit, Merkurius tidak punya, Venus tidak punya, ya. Bumi punya 1 satelit. Terus Mars memiliki 2 satelit, Jupiter memiliki 16, Saturnus memiliki 31, Uranus memiliki 27 dan Neptunus memiliki 11 satelit. Jadi yang terbanyak yang memiliki satelit adalah Saturnus untuk satelit alami. Nah, karena jenisnya itu ada satelit alami dan buatan, ya. Kalau buatan ini jelas yang punya itu Indonesia. Yang punya itu adalah bumi, ya. Karena dia satu-satunya planet yang ada makhluk hidupnya. Nah, satelit buatan ini ya, itu diluncurkan dengan roket keluar angkasa. Contohnya itu satelit Palapa. Peluncurannya pada tanggal 1 Februari 1996. Di mana satelit ini difungsikan untuk keperluan komunikasi. Ya. Ini untuk satelit buatan. Kalau untuk satelit alami yang dimiliki bumi itu hanya 1, yaitu bulan, ya. Di mana bulan ini pertama kali ya yang pernah datang ke bulan itu astronot dari Amerika bernama Neil Armstrong pada tahun 1969. Dia menggunakan pesawat Apollo 11. Nah, di sana ini diingatkan 5 menit, saya tambah 5 menit lagi ya teman-teman ya. Nah, di sana Neil Armstrong ini menemukan bahwa permukaan bulan itu tidak rata. Di sana terdiri dari kawah-kawah dengan dengan kawah-kawah.
ya, terdiri dari kawah-kawah, maksudnya lubang-lubang. Dia tidak rata, berarti berlubang-lubang di sana. Juga ada gunung-gunung besar juga. Dan besarnya bulan ya itu kalau ini diukur itu dia 1/4 dari jari-jari bumi. Jadi ibarat ini bumi, jari-jari itu seperti ini. Ini titik tengah. Nah ini namanya jari-jari. Ya, dia hanya segini. Nah, ibarat ini jari-jarinya kalau saya ibaratkan saya ibaratkan bola itu 20 cm ya. Nah, kalau bulan ini saya ibaratkan bumi ya, jari-jarinya 20 cm. BM bumi. Bulan itu jari-jarinya itu 1/4 jari-jari bumi. Jadi 20 ini dibagi 4, hasilnya 5 ya. Ini jari-jarinya itu 5. Berarti otomatis diameter bulan itu 10. Diameternya 10. Ya, ibarat ini bulan ya. Ini jari-jarinya 5. Nah, kalau ini juga bulan, berarti diameternya 10. Ini jari-jari R, ini diameter. Ini sama-sama bulan. Ini pengibaratan ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, jaraknya bulan ke bumi itu 384.000 kilometer. Suhu di bulan itu mencapai minus 173 derajat Celcius. Nah, untuk yang ini suhunya minus 173 derajat Celcius. Tetapi untuk permukaan yang terkena sinar matahari ya, itu bisa mencapai 110 derajat Celcius. Oh, suaranya diskon, Mbak. Bagaimana Mbak sekarang? Ya, saya ulangi. Suhu bulan itu minus 173 derajat Celcius. Nah, tapi untuk permukaan yang terkena sinar matahari, suhunya bisa mencapai 110 derajat Celcius. Beda sekali ya, sangat perbedaan suhunya antara permukaan yang biasa dengan yang terkena sinar matahari. Nah, gaya gravitasi bulan juga ada gaya gravitasinya ya. Itu pengaruhnya terhadap bumi itu ya adalah terjadinya pasang surut air laut. Ya. Oke. Sudah selesai materi kita untuk bab tata surya. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Untuk ini tata surya ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada. Oke, waktu kita masih ada 5 menit setengah ya. Saya punya latihan pilihan ganda. Kita coba mengerjakan beberapa soal ya, untuk masih ada 5 menit lagi. Oke, kelihatan ya tampilannya? Tampilan untuk ini soalnya, uji kompetensinya kita coba kerjakan. Nomor 1, saya bacakan soalnya ya teman-teman ya. Suhu pada bagian dalam itu mencapai 16 juta derajat Celcius dan suhu permukaannya 6000 derajat Celcius adalah ciri dari A. matahari, B.
B. Venus, C. Merkurius, D. Bumi. Oke, Dek Naila menjawab A. Matahari. Bagaimana yang lain? Oke, tepat sekali ya. Nah, jadi matahari suhunya ya bagian dalam itu 16 juta derajat Celcius dan permukaannya 6.000 derajat Celcius. Yang kedua, arah peredaran orbit adalah A. Searah jarum jam, B. Berlawanan jarum jam, C. Pada bidang orbit, D. Pada tempat khusus. Tadi arah peredaran orbit. Yang A, Mbak Hermi menjawab yang A. Ayo yang lain. Oke. Peredaran orbit planet ya, orbit itu lintasannya mengelilingi matahari ya. Itu arahnya berlawanan dengan jarum jam. Ya, teman-teman ya. Jadi ini ibarat matahari. Ini ada sebuah planet. Nah, dia pengorbitannya berlawanan dengan jarum jam. Jadi dia perputarannya seperti ini. Ya, dia berlawanan dengan jarum jam. Oke. Begitu juga dengan rotasi. Ini planet. Rotasi itu berputar pada porosnya. Semua planet rotasinya itu berlawanan dengan jarum jam juga. Kecuali 2 planet, yaitu yang searah dengan jarum jam, ini buat rotasi ya. Rotasi tadi itu Uranus dan Neptunus. Ya, saya ketik di sini, saya tambahkan ya, yang rotasinya semua planet rotasinya itu berlawanan dengan jarum jam kecuali Uranus dan Venus. Dia rotasinya searah dengan jarum jam. Oke, kita lanjut. Oh, ini sudah kita coba lanjutkan yang nomor 3 ya dulu ya. Ini tinggal 1 menit. Untuk nomor 3, kala rotasi Uranus adalah berapa lama teman-teman? Rotasi Uranus? Dek Naila C, 17 jam. Oke, tepat sekali, 17 jam ya. Kalau 10,7 jam itu untuk rotasi Saturnus ya. Saturnus. Kalau 24,6 jam itu rotasinya Mars. Kalau 24 jam itu rotasinya Bumi. Ya, kalau Uranus 17 jam. Oke, teman-teman. Berhubung karena waktunya yang sudah selesai, tinggal beberapa detik lagi, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga tadi yang kita pelajari bersama-sama dapat bermanfaat ya. Saya tutup pertemuannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok malam tetap belajar ya, untuk belajar bahasa Inggris ya, jangan lupa. Oke, see you tomorrow. Oke, ini tinggal beberapa detik. Teman-teman yang mau meninggalkan kelas saya persilakan karena memang sudah selesai. Kalau seandainya ingin ini, nanti saya boleh upload di grup, nanti boleh di-download buat latihan.